Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini? Banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih pimpinan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Sestama IKN, terkait dengan beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, Pak Longki, Pak Giri, kemudian juga Pak Rahmat, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri, bahwa tahapan silakan Prof. Tahapan tes CAT itu terus kita laksanakan dan hari ini sudah kita laksanakan dengan sebanyak coba teman-teman di slide-kan pelaksanaan seleksi yang mulai berlangsung hari ini melanjutkan seleksi tahap 1. Jadi sudah berjalan ada 13 titik di luar negeri, pesertanya 28 orang. Ini seleksi yang termahal ini. 28 orang di 13 titik, kemudian yang di BKN ada 53 titik mandiri, di luar yang ada di kantor BKN dan di 14 regional, serta 21 UPT, dan 100 titik lokasi mandiri instansi. Ini yang sudah mulai berjalan pada hari ini, dan peserta yang ikut, Ibu dan Bapak, slide berikutnya. Bukan ini, yang garis besarnya saja. Yang di depan ada 800 berapa? Coba teman-teman di slide sebelumnya. Itu ya, coba slide di depannya. Ya. Bukan yang tadi kita tayangkan ya. Jadi ada sekitar 800.000 peserta untuk memperebutkan 360-an formasi. Nah ini yang ditanyakan Pak Giri tadi, bagaimana bila tidak mendapatkan formasi? Problemnya Bapak dan Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang sama. Rekan-rekan tolong dislide-kan batas kewenangan dalam pengangkatan honorer ini. Ibu Bapak, problem honorer ini berawal dari pengangkatan di instansi. Ini yang kita harus paham betul bersama-sama. Kemudian yang menyelesaikan mestinya juga instansi. Menpan membuat kebijakan seleksinya, BKN khusus untuk honorer tidak membuat passing grade, tetapi hanya menyusun ranking sesuai dengan formasi. Ibu Menteri sudah membuka formasi 2,3 juta akan disiapkan semua. Tapi ternyata permintaan instansi hanya 1.017.000 instansi. 1.017.000 formasi dari sekitar 602 instansi. Nah tentu dengan jumlah formasi yang sedikit itu akan ada yang tidak menjadi CASN penuh waktu. Selebihnya akan menjadi ASN paruh waktu. Ini kebijakan seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ada juga beberapa instansi yang terus kami kejar. Saya bersama Bu Menteri, Pak Mendagri bulan Maret sudah jemput bola, mengundang semua gubernur, bupati, wali kota. Kemudian minggu yang lalu kami lanjutkan lagi, Bu Menteri, kemudian Bu Menteri yang memimpin, Pak Ketua KSP dan saya mengundang semua instansi untuk melakukan percepatan. Dan alhamdulillah, Ibu Bapak, kami laporkan saat ini sudah 580 ribuan NIP yang diusulkan oleh instansi ke BKN. Kemudian kami sudah menyelesaikan 82%, sekitar 480 ribu NIP. Nah sekarang yang sudah menjadi SK
ini yang sudah menjadi SK, itu baru kisaran 14% dari target. Kita masih punya waktu 1 Juni untuk CPNS dan 1 Oktober untuk P3K. Dan dengan harapan 30 Juni sudah tuntas, sudah diserahkan SK-nya, dan 30 Oktober P3K juga sudah tuntas. Nah ini per 15 kemarin, tanggal 15 April dan pagi hari ini sudah naik ke 14%. Kemudian melanjutkan yang disampaikan Ibu Menteri tadi, Bapak dan Ibu, konfigurasi ASN kita di beberapa instansi besar mengalami pergeseran yang mendasar. Misalnya, ini sebenarnya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi pagi, itu misalnya Kementerian Hukum dan HAM pecah menjadi 3, Kemdikbud pecah menjadi 3, Kumham pecah menjadi 3. Ada sekitar 240 ASN yang sedang kita tata kembali dan ini sudah mendekati selesai, termasuk pengisian jabatan struktural 83%, eselon 1, eselon 2 sudah masuk dan sudah kami koordinasikan. Jadi Pak Irawan, kami bekerja dalam batas kewenangannya BKN, kami nggak boleh melampaui itu, maka pendataan ASN menjadi mutlak harus kami lakukan untuk mewujudkan satu data. Kami dengan para sekjen terus berkoordinasi agar data yang berubah di instansi segera dikirim melalui sistem ke BKN, sehingga data di instansi menjadi real time sama dengan data yang ada di BKN. Nah ini terus kami lakukan dan per hari ini 14 instansi pengisian eselon 1, eselon 2-nya relatif sudah selesai. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Enggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini? Banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Dikti ini, sebagian besar dosen, dia tidak lolos dan tidak lulus, misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdikti-Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya.
Kemudian yang kedua, karena tidak ada izin keluarga. Kemudian karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri oleh karena dari usulan instansi. Kemudian sedang S2 atau S3 di tempat yang lain. Kemudian terkendala kondisi kesehatan. Kemudian dia merasa salah memilih formasi. Bahwa ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit. Ini Bapak dan Ibu, gambaran hasil optimalisasi dan seperti yang muncul di berbagai media. Kami terbuka, Ibu Menpan, kami dari BKN terbuka untuk perbaikan sistem. Pada intinya adalah semua yang optimalisasi ini berbasis sistem. Jadi nilai terbaik yang kemudian didorong ke formasi-formasi yang masih kosong. Inilah upaya maksimal yang kita lakukan agar formasi yang ada terisi. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini kami optimis nanti bersama Ibu Menteri bahwa perpindahan ke IKN akan terjadi dan pemerintah menyiapkan sumber daya yang terbaik dengan penyiapan-penyiapan secara maksimal, dan saya mendukung penuh kebijakan dari Ibu Menteri dan kebijakan Bapak Presiden untuk pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.